Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Amin. Dan juga selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita akan berkumpul beserta Nabi besar, beserta sahabat dan keluarganya. Baiklah, yang kami hormati Ketua KPID Sumsel Bapak Guntur Melan SH, Wakil Ketua KPID Bapak Herfiadi MA, yang kami hormati juga Koordinator Bidang Kelembagaan Ibu Metri Pusparini SIP, yang kami hormati Koordinator Bidang Pengawasan Bapak Eki Sahrudin NH, dan anggota komisioner Ibu Sisilia SIKOM, beserta staf KPID Sumsel yang sudah hadir saat ini. Dan juga yang kami hormati pemateri kita yang terkenal di Batu Raja dan sekitarnya, Sumsel, bahkan tingkat nasional ya, dunia akhirat, amin ya. Ya, inilah dia pemateri literasi media kita, yaitu Bapak Hendra Alfani MSI. Dan juga yang kami hormati pimpinan Batu Raja Radio dan staf, serta para peserta yang sudah hadir ya, yang jauh-jauh dari Oku Timur, Oku Selatan, dan juga dari Oku sendiri yang sudah hadir di sini. Yang kami hormati dari Radio BKM, mana semuanya BKM? Ya, dan juga ada dari Radio Fania. Alhamdulillah Oku Selatan akhirnya nyampe juga sini ya. Perjuangan. Terima kasih ya. Dan dari Eljon Radio. Nah ini. Jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa, karena kita pun jarang, walaupun antar kota, jarang komunikasi, jarang bertemu, dan ini suatu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih KPID yang sudah melakukan acara ini ya, yang sudah melaksanakan acara ini. Dan juga untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara literasi media, penyiaran sehat untuk Sumsel. Nah, kita buka dengan membaca atau juga melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya yaitu kata sambutan yang diawali oleh Ketua Pelaksana, yaitu pimpinan Batu Raja Radio, kepada yang terhormat Bapak Julius Saputra MH AMD, kami persilakan. Nah, santai dulu, Abo, nah ini dulu. Jangan terlalu tegang dah ya. Ini narasumber nih, itu tadi sekaligus tim penasehat, ya, sekaligus suhu bagi kami insan media di sini, Pak Ketua ya, karena dia ini yang menaungi dan juga satu pemerhati lah. Maka tadi kaget ya kan, ini apa? Pimpinan apa? Soalnya kan sering minta pendapat dan lain-lain lah juga. Tapi intinya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin, senang dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini, tentunya dalam kesempatan yang istimewa. Dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua KPID, di mana di sini Ketua KPID Sumsel Bapak Guntur Melan SH sudah hadir di sini, satu kesempatan istimewa bagi kita. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh staf, karyawan, dan seluruh rombongan dari KPID Sumsel yang saat ini juga sudah hadir di sini. Dan ada Ibu Eki Sahrudin SHMH selaku Koordinator Bidang Pengawasan KPID Sumsel, ada Ibu Sisilia SIKOM Komisioner Bidang Pengawasan KPID Sumsel, dan Nuria SOS Koordinator Administrasi Bidang Pengawasan KPID Sumsel. Serta narasumber kita tadi sudah diperkenalkan oleh moderator atau MC kita Bapak Hendra Alfani ya, yang mana beliau adalah Dr. Hendra Alfani SOS MIKOM. Nah, akan memberikan pencerahan nanti ya, pencerahan karena di sini kunci mempertahankan eksistensi radio lokal di era digital. Kalian ataupun audiensi serta kawan-kawan teman-teman bisa sharing, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber, kita nanti ada sesi tanya jawab. Untuk itu
dimanfaatkan kesempatan ini karena sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih kepada KPIB yang sudah mempersatukan kami insan media yang tersebar di Oguraya, Pak. Karena seumur-umur saya selama di media ini mungkin satu kali inilah ya pertemuan. Apresiasi yang sangat tinggi kami ucapkan kepada KPID Sumsel karena itu tadi kami sangat haus akan ilmu-ilmu atau wejangan apalagi lah misalnya, apalagi di era pandemi ini Pak, kami sangat haus apa ya, suntikan dana yang pasti ya. Itu yang nomor satu kan, penting sekali ya. Nah itu, tapi sebelum ada kucuran dana yang bergulir di pundi-pundi billing-billing radio kalian teman-teman ya, mungkin ada kuncinya nanti bagaimana mendapatkan income daripada untuk radio kita itu masing-masing. Nah makanya dari itu kita dikumpulkan di sini untuk di era pandemi ataupun menyongsong era kedepannya itu di era digital ini ada pencerahan-pencerahan agar kita bisa mendapatkan income minimal. Sebelum mendapatkan income kita bisa mempertahankan eksistensi tersebut. Setelah eksistensi, insya Allah kedepannya akan itu tadi mendapatkan banyak sekali income di dalamnya. Itu mungkin lebih jelasnya nanti narasumber yang akan menjelaskan. Saya hanya menyampaikan clue ya. Untuk itu sekali lagi juga selamat datang untuk teman-teman yang saya sayangi karena saya kalau di luar sana sudah tidak ini lagi tidak asing lagi dengan teman-teman di sini. Ada dari Muara II, ada dari Martapura, tentunya dari Batu Raja sini. DKM Radio Martapura, Pania dari Muara II, Eljon dari Batu Raja ya. Dan untuk itu saya tidak akan berlama-lama, kita akan langsung nanti mendengarkan pemateri. Saya selaku dari pimpinan di sini sekaligus dari ketua pelaksana silahkan untuk menyempatkan ataupun memanfaatkan di ruangan yang sangat sesederhana ini, tapi dengan hasil yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Itu teman-teman, mudah-mudahan pencerahan bagi kita semua ya. Dan untuk itu mohon dimaafkan jika dari penerimaan kami banyak Pak Ketua kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan, dan juga teman-teman undangan yang lainnya mohon juga dimaklumi karena di sini Batu Raja Radio apa adanya, bukan ada apanya ya. Ya kalau ada apanya nanti kita bagi sama-sama ya. Baik Pak Ketua dan teman-teman audiensi, mungkin itu saja yang saya sampaikan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kata sambutan dari pimpinan Batu Raja Radio. Dan selanjutnya kepada yang kami hormati Ketua KPID Sumsel Bapak Guntur Melian SH, silakan untuk menyampaikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia najwa sehingga kita hadir di radio Batu Raja ini dalam rangka literasi media dan peningkatan penguatan sumber daya manusia. Salam dan salawat juga kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita Islam dari alam kejahilian seperti alam yang kita rasakan saat ini ya. Yang saya hormati pimpinan radio Batu Raja ya, Batu Raja, narasumber Bapak Dr. Hendra Alfani, Jalan, sampingan gini itu. BKM, formasi lengkap, 5 orang. Aku lihat di foto ya, informasi lengkap dari Nah itu dari Spania, dari Selatan, Eljon, dari Batu Raja. Kalau BKM ini ke timur ya, kemudian radio Batu Raja sendiri. Yang kami banggakan kawan-kawan KPID Sumatera Selatan. Ini sebelum lanjut sambutan saya perkenalkan dulu nih yang sebelah saya ini Ibu Mitri Pusparini
Direktur Puspa ini koordinator kelembagaan. Ini acara kita hari ini tanpa beliau tidak jalan. Jadi bawa koordinasi beliau. Dan sebelah kanan tadi yang besar tinggi ganteng. Imut. Benar berbobot. Beliau berbobot. Beliau ini wakil ketua saya dan banyak sekali meliput kegiatan seperti itu. Kalau bahasa kerennya istilahnya kingmakernya KPID. Kemudian ada teman saya di luar karena kami ada dua bidang. Jadi saya sendiri bidang pengawasan. Ada Ibu Sisilia, ada Eki Sarudin, bukan Ibu Eki Sarudin, jadi Bapak Eki Sarudin ya. Eki Sarudin dia koordinator bidang pengawasan. Kemudian ada Ibu Nuria, koordinator administrasi pengawasan untuk PNS yang diperlakukan. Kemudian ada Denny adalah staf kami, bagian sibuk-sibuk lah. Bapak Ibu sekalian, para peserta yang kami cintai, kehadiran kita semua hari ini merupakan kebahagiaan yang tak terhingga buat kami KPID. Sambutan yang luar biasa dari kalian semua, baik selaku peserta maupun panitia, untuk merupakan energi baru yang buat kami untuk memperbaiki dan berbuat untuk kegiatan di Sumatera Selatan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dan inovasi strategi atau terobosan yang harus kita lakukan dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa membedakan siaran sehat yang mana sih yang cocok buat kita tonton bersama atau ditonton oleh anak-anak atau usia dini dan lain sebagainya. Apalagi menjelang pilkada ini, siaran yang bagaimana sih yang cocok untuk siaran pilkada, dan tidak kita bisa membedakan siaran ini cocok tidak usia dini atau cocok tidak buat kita. Penyiar, kalau di TV itu penyiarnya siaran tentang agama tapi dia pakai antrok pendek pakai baju bikini, cocok nggak kira-kira gitu ya. Jadi kan buat catatan kita semua. Dan kemudian dalam pilkada ini adakah siaran yang adu domba bukan penawaran program kerja yang mereka tawarkan, tapi untuk diukur ini salah satu yang paling ibu ya, karena calonnya tunggal ya Pak. Nah, buat radio saya sarankan pandai-pandai membacakan ajaran. Apalagi di calon tunggal sudah jelas pemenangnya untuk diukur. Tapi Timur ya kayak satu keluarga ya. Mungkin nggak tahu juga siapa pemenangnya, sama ukurannya ini sama kan loh. Ke Selatan juga udah tahu. Jadi trik-triknya bagaimana menjemput bola saya. Tadi sudah ditawarkan oleh Eki, koordinator pengawasan. Bisa saja kalian membuat kemasan iklan pilkada untuk pasangan calon. Tawarkan dengan pasangan calon yang konsepnya Pak setuju atau tidak. Setelah dia setuju adalah itu aku. Setelah itu tawarkan dengan KPU, kami sudah koordinasi dengan calon pasangan ini, tinggal durasinya dikoordinasikan pas dengan aturan-aturan yang ada di PKPU ya. Bagus lagi KPU koordinasi kami, kalau aturannya KPU setelah menerima iklan dari pasangan calon diedit diapa kan, dia tahu kan bisa cocok nggak pas kan. Paling kita paling tidak melanggar aturan yang ada, misalnya tidak mengadu domba, tidak menjelek-jelekan pasangan satu dan lainnya dan lain sebagainya. Tapi tawarkan program-program kerja yang mendidik, membina dan bahasa betul-betul enak di masyarakat, itu harapannya. Artinya buat radio saat ini buat kami tidak bisa ngomong lagi Pak. Sedih karena kalau kami ke radio itu banyak langgar lu ya. Jujur untuk batu radio ini masuk ukurannya yang kuakui agak ready semua radio ya. Kalau panitia ini bertahan, kamu bos yang punya kan. Iya, jadi bertahan dia stabil, ya bertahan. Kalau itu nggak usah kita ngomong nasional levelnya, sama betul aja. Tidak kesusah deh, subsidi silang terus dia. Jadi, iya, gitu.
Aku nak nambah kalau di tempat lain kayak di UI asal itu ketemu Pak tolong Pak sedih gitu kita. Dari itu pandai-pandai membaca tanda jambul katanya. Mungkin menjelang pilkada kata tadi jemput bola. Yang perlu kita lakukan kayak di Pali itu waduh luar biasa. Saya bangga selaku dia jemput bola, bahkan membagikan kacamata seolah-olah tadi padahal punya calon bupati ya, cerdas namanya, memanfaatkan situasi ya kan. Artinya pantai-pantailah membaca situasi, mengakumulasi informasi dan lain sebagainya, sehingga radio ini kalau nak ngarep iklan jujur tidak seberapa, paling 2 juta iklan per 2 minggu per sebulan lah ya, cukup lah bayar listrik ya. Ya, tapi kalau kalian memanfaatkan momentum pilkada, memanfaatkan momentum ini musim Covid ini, kan ada mungkin masyarakat itu, ini keluh saja. Ada masyarakat tuh yang memang miskin tapi tidak terdaftar, tidak dapat apa-apa. Kalian manfaatkan itu situasi itu. Tapi lobby dulu dinas sosial. Pak yang nggak dapat tuh mana pelaku akumulasi kan. Kami catat, kami yang pagi kedua radio kami. Kami ini bantuan dari kami ini kami. Kami tidak diomong depan umum. Artinya kan ini perlu salah satu masalah kan. Kalau itu paham kan, momentumnya. Tapi kembali lagi kepada literasi media tadi, barangkali kita semua sudah mengerti bahwa literasi media ini bagaimana caranya kita semua bisa mendidik masyarakat untuk membedakan siaran sehat dan yang tidak sehat. Kemudian dari sisi lain kami KPID berharap sih semakin cerdasnya masyarakat bisa memilih dan memilah siaran yang bagus itu, pengaduan itu mengalir deras ke kami. Kalau saat ini kami bingung apakah rakyat masyarakatnya udah ngerti membedakan yang mana siaran yang bagus atau tidak. Karena seminggu tuh ada SMS, BK, ada yang nelfon 2 kali. Artinya kami berharap kepada saudara juga menyampaikan kalau memang ada hal-hal yang kalian konten siaran yang melanggar, adukan ke KPI lewat surat, lewat WA, lewat Twitter atau lewat IG dan lain sebagainya ya. Buat kami semakin banyak yang melapor bahasa kita dusun itu tolak ukur kami bahwa kami sudah berhasil menyampaikan, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi isi siaran. Dan itu ya, mohon maaf itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon bantuannya. Jadi literasi media ini dalam rangka kita memelekkan masyarakat untuk membedakan siaran sehat dan tidak sehat. Kemudian harapan kami feedback dari hari ini acara kita ini ada peran serta aktif masyarakat untuk melakukan laporan adanya pelanggaran baik di radio maupun televisi lokal maupun televisi berjaringan. Itu harapan kami ya. Bapak narasumber, demikian saja serta panitia. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kata sambutan dari Ketua KPID Sumsel. Sampai kali ini lah Ketua Bapak. Iya. Dan kita langsung ya untuk seluruh peserta. Kita langsung ke materi utama yang memang kita tunggu-tunggu, dan ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Hendra Alfandi, MSc and Econ. Silakan. Memang dibuat saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah musim hujan ini kita bersama-sama dapat berkumpul di studio Batu Raja di
Kalau di sini kalau masuk ini pasukan, dan biasanya jadi. Nah, kalau aku nggak tahu nama yang lain, kalau nama cuaca ini Muruga itu lah. Nama udara. Kalau Pak Pimpinan tadi Makmun. Ya lah. Ya, alhamdulillah Pak Ketua dan rombongan TPID Sumsel, terima kasih atas kepercayaannya sudah memberikan kesempatan pada saya dan kita semua ya, untuk berbagi tentang bagaimana supaya radio ini sebagai salah satu elemen lembaga penyiaran bisa tetap eksis. Nah, tentu ada hal-hal yang nanti mungkin berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di Oku Timur, di Oku Selatan. Di Oku Selatan itu kalau tidak salah masih ada 2 radio ya. 1. Osela nggak ada lagi. Ada yang Osela deh. Ini mana? Kalau di Oku Timur itu ada yang di Blitar, ya di Oku Timur banyak. Bahkan ada beberapa radio komunitas. Kalau di Oku ini, Elton John, ya, atau anak-anak saya masih siaran nggak di situ. Karena kita di Lembaga juga punya radio, tapi radio komunitas, dan sekarang nampaknya anak-anak juga sudah apa ya, di tengah gempuran digital ini memang luar biasa. Semua bermain aplikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, para komisioner KPD, saya sebenarnya ingin berbagi pengalaman saja. Saya pernah di Jogja dulu di 2 radio juga semasa mahasiswa. Di Bikin M itu Kompas Gramedia Group, sama di Indonesia M punya ini, dan itu semua dulu basicnya report on the street, di semacam berita radio berita. Pernah juga di jaringan 68H, dan di Lampung saya paling lama menjadi announcer, menjadi penyiar hampir 10 tahun. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang sebenarnya ingin saya bagi. Dan dulu banyak orang mengatakan, Bapak Ibu, bahwa ketika dulu saya pernah di Sumatera Express hampir 2 tahun. Nah, saya menemukan satu kejenuhan ya di media mainstream. Artinya ketika saya membayangkan pada saat itu tahun 2000 itu sudah ada konten pertama, misalnya kamera digital yang pakai chip itu yang hanya menampung 20 foto gitu. Kalau dulu kita masuk dulu cetak sendiri ya pakai air itu. Kalau meliput demo itu kan, nah kalau sekarang ngobrol ngomongnya wartawan jari ini berjalan, tahu-tahu sudah heboh di luar sana karena beritanya sudah. Nah, kemarin juga di Oku ada peristiwa yang lumayan mengedukasi ya, literasi media. Kemarin ada netizen anti hoax dan ujaran kebencian itu melakukan konferensi pers ya, karena menjelang pilkada ini banyak sekali konten-konten hoax dan ujaran kebencian. Kalau ada kolom kosong pilkada yang paling seru itu di Oku sini ya, karena mereka saya ramai sekali ya, tapi mereka kan tidak bisa keluar karena di dalam undang-undang pemilu kolom kosong itu tidak boleh dikampanyekan, tidak boleh membentuk alat peraga, tidak boleh membentuk tim ya, tidak boleh membentuk saksi ya. Itu ancamannya pasal 115 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, 2 tahun penjara, 48 juta denda, subsidi 3 bulan kurungan penjara. Kalau di Oku Selatan mungkin landai ya, kalau di sini hot gitu. Pengamat politiknya banyak, pelaku medsosnya luar biasa gitu. Dan mereka kemarin mensomasi terbuka, ada 16 akun. Ini ada juga ya yang menyerang, ada juga yang karena mereka yang beraktivitas di media sosial dalam konteks dalam berbagai konteks itu merasa dirugikan. Ada yang kemarin itu yang konteks itu followernya sudah 250.000 orang. Dia jualan, dia masalah apa yang dari Batu Raja itu. Jadi merasa dirugikan dengan konten-konten ujaran kebencian dan seterusnya masuk ke link akun medsosnya dan seterusnya. Nah, lalu apa yang apa ya? Kita sedikit bernostalgia. Mungkin teman-teman yang seusia saya dan teman-teman komisioner menjelang 50 tahun. Radio ini ada sejarahnya nggak radio ini? Saya pernah siaran dulu. Dulu namanya SRJS di Lintas Plaza, Suara Ria Jaya Sentosa. Lalu dulu saya punya acara Sersan Ngompol, seriusan kayak ngomong politik. Dulu.
di situ ya. Dan atensinya masih pakai apa itu, beli di warung-warung ya. Wah, luar biasa ya. Boomingnya luar biasa pada itu ya. Kecintaan orang terhadap radio karena awareness-nya, kedekatannya dengan pendengar itu luar biasa. Lalu berubah menjadi Lianpuri FM, baru diambil oleh Teknikom ini, band radio ini. Terus berubah menjadi Batu Raja Radio. Itu sejarahnya. Dan saya pernah hampir jadi station manajernya Persalian Puri FM itu dari SMCS. Baru-baru masih aktif di media. Nah, perkembangan sekarang pada saat itu 90-an ke sini 2000-an radio tumbuh, ya, bermekaran, tumbuh, iklan antri, ya, luar biasa. Nah, tapi muncullah TV yang begitu banyak stasiun yang muncul, orang banyak sekali, apalagi konglomerasi media, Kompas buka TV, Haru Tanjung buka TV, bahkan Kompas kegenitan juga sekarang bikin lagi Kompas TV. Dulu kan TV 7 itu punya Kompas ya, Antv dan seterusnya, dan itu dikuasai oleh pemodal-pemodal besar dalam hal konglomerasi media. Nah, lalu muncul aplikasi-aplikasi, ya, aplikasi-aplikasi WhatsApp, ya, Instagram, dan gitu ya, yang mebel-mebel itu ya, ada Twitter gitu, dan semuanya berbasis aplikasi. Nah, streaming juga, ya. Dan undang-undang ini undang-undang yang membentuk beliau-beliau di komisi seperti di polemik lama. Undang-undang yang sudah disahkan oleh negara tapi tidak pernah mau diikuti oleh lembaga penyiaran. Wah, polemiknya panjang. Saya pernah jadi komisioner penyiar KPID juga dulu di Lampung, Pak, Provinsi Lampung. Tapi karena konflik politik kami yang sudah itu tidak dilantik. Dulu kan konflik Aljer dengan Pak Harun ZP tahun 2003 saya tidak salah. Itu pertarungannya luar biasa. Karena akhirnya media berpikir salah satunya radio adalah bagaimana radio ini bisa aman secara politis ya, dari kebijakan kekuasaan, dan juga bisa selamat dan untung secara ekonomi. Nah, dalam ilmu komunikasi itu ada namanya teori ekonomi politik media. Jadi media itu selalu berkelindan untuk aman secara politik, artinya dia mengikuti kebijakan maksudnya, tapi juga bisa untung secara ekonomis. Tapi kesini di masuk ke tahun 2010 ke sini, radio itu tetap ada, tetap mengudara. Tapi bagai kita bangun kan, pecah kisau tumbuh di batu kan, mati segan hidup tak mau, stagnan. Nah, oleh karena itulah catatan kecil yang saya buat itu adalah tidak ada kata kuncinya selain kreativitas dan inovasi. Nah, kadang-kadang kan kita selalu berpikir hal-hal yang besar, ya, hal yang mainstream gitu, hal-hal yang membuat konten atau program itu yang sifatnya kadang-kadang terlalu jauh dari jangkauan pendengar kita. Ya. Kenapa? Karena kalau sebutannya kan ada dengan kita. Punya nggak Batu Raja Radio database pendengar? Nggak punya pasti. Bagaimana Anda mau jualan segmentasi pendengar usianya? Ya. Dulu saya di Biki FM di Jogja begitu Pak. Kalau telepon minimal tanya alamatnya, usianya, bekerja Bapak kerjanya di mana? Ya, dengan timeless radio ya. Untuk Pak Guntur yang sedang ngopi pagi ini kan gitu sih. Ya. Jadi orang disapa seolah-olah dia sedang bercakap dengan kita. Itu timeless announcer radio itu kan seperti itu. Mulai dari sini Bapak Ibu pikirkan, Anda punya nggak database pendengar? Berapa sih? Siapa sih mendengarkan? Jangan-jangan di Okut ini hanya orang Jawa yang mendengarkan radio karena mereka suka wayangan. Dan makomeng mangka yang Jawa sih. Angge. Saya ngomong Jawa, mau wayangan tok. Tidak punya tuh. Kelemahan radio kita itu tidak punya database pendengar. Yakin saya. Dan itu Bapak Ibu tidak perlu melakukan teknik-teknik secara akademis atau penelitian untuk memperoleh data pendengar. Jadi kalau kita siaran misalnya,
Ya kita lakukan secara manual saja. Di mana dia pekerjaannya apa, usianya berapa, tidak perlu namanya. Jadi nanti terpetakan, di acara ini misalnya, di program ini misalnya lagu dangdut, rata-rata yang mendengarkan kita adalah tentang usia sekian, latar belakang sekian, tentang teh kaul, kalau di Oku Selatan lagi metik kopi, atau misalnya lagi apa, itu data bisa. Kenapa? Yang Bapak Ibu jual siapa? Radio. Televisi itu siapa yang dijual? Pemirsanya Pak. Data pendengarnya, data pemirsanya. Kalau koran itu digital, online, pembacanya. Makanya sekarang ada clickbait gitu ya. Kalau di media online itu dia mengisi ya, sebelum membaca itu mengisi, menjawab kuesioner gitu. Nah kita bisa lakukan itu juga di konten digital, di radio kita. Jadi sebelum dia mendengarkan atau mengklik live streaming kita, ya suruh isi. Ya, namanya siapa, tinggal di mana, umurnya berapa. Yang paling penting itu sebenarnya umurnya. Jadi kita tahu kita membuat konten nanti seperti apa, disesuaikan. Terus sampaikan dia saja untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa, remaja muda, dan seterusnya. Dan itu penting. Dan rata-rata kelemahan kita radio lokal itu tidak punya database pendengar. Bagaimana saya mau menjual produk saya di radio Anda kalau saya tidak tahu siapa yang mendengarkan Anda? Itu persoalan yang paling mendasar. Ya. Walaupun di tulisan itu saya tulis di bagian itu nomor berapa tuh database pendengar? Nomor 3 kalau nggak keempat. Kenapa? Karena pertamanya kita lihat dulu teknologinya ya. Teknologi kita sekarang ini mau tidak mau nih harus standar, harus standar teknologi kita. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya database pendengar, bahaya itu. Jadi kita merapat dalam gelap. Konten apapun, Anda tidak akan bisa direspon. Sedikit dari yang Pak Joni ya. Karena alhamdulillah saya punya pengalaman jadi announcer dari tahun 97 hingga 98. Laku langsung. Praktisi sebenarnya. Jadi kalau sekarang kan bilangnya live streaming ya. Kalau dulu live streaming itu zaman proses lama itu namanya live by phone. Ya, kita menemukan bahasa sendiri kan. Nah, jadi gini, kalau misalnya mau meningkatkan usia milenial untuk radio, kalau dulu kita selalu membuat program yang mendekati. Jadi gini, benar tadi kata Bapak, kita harus melakukan segmented. Kita begitu ada program akan kita keluarkan, kita harus ngobrol dulu dengan seluruh penyiar dan programmer ya, kalau bisa dibilang schedule manager. Kita lihat siapa nih segmennya, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi ajuannya gitu kan. Terus harus dikaji dulu, walaupun kajiannya adalah kajian ringan kan sebenarnya. Nah di situ dari hal-hal seperti itu kemarin dulu kami sempat mempunyai program yang curhat on air sebutannya. Jadi kami ini benar-benar bukan gimmick ya, benar-benar kita meminta kepada pendengar untuk mengirimkan pengalaman ke kita, terus kita akan berubah diversikan ke versi radio, tetapi dengan suara penyiar dan di taping kan, gitu. Terus juga kita juga punya kegiatan yang seperti kayak grebek ulang tahun gitu. Jadi datang ke pendengar kita yang ngasih tahu ke temannya. Kalau mungkin beberapa tahun kemudian di TV juga ada ya, tapi ini kan tahun 90-an itu kan belum ada yang begituan. Jadi itu tadi intinya adalah inovasi sebenarnya. Kasih tahu siapa yang ulang tahun temannya. Nah kita datang nih ke lokasi. Jadi kan dikasih kegiatan surprise seperti itu. Terus juga ada kegiatan yang namanya parodi iklan. Parodi iklan di mana misalnya ada iklan air mineral, misalnya iklan apa yang kita parodikan melalui radio, beberapa iklan lucu-lucu. Kalau sekarang kan baru ada Pal TV ya. Kalau kemarin kalau kami sebelumnya itu sudah ada sebenarnya, tapi lewat radio. Sandiwara radio juga sudah pernah kita lakukan dengan versi yang lebih milenial gitu, bukan kayak saya sepuh segala macam itu tapi lebih milenial. Nah intinya di sini adalah kalau kita mengharapkan milenial untuk datang ke kita, inovasi yang harus kita lakukan gitu. Nah terus juga branding. Anak-anak zaman sekarang ya tidak bisa dipungkiri mereka tidak tahu radio. Aku juga nak nanya, kalian tahu tak hari radio itu tanggal berapa? Tidak tahu kan? Hari radio itu tanggal berapa? Cak nak catch.
ini apa pendengar gitu. Nah, branding itu dilakukan 11 September, Hari Radio itu 11 September, lahirnya RRI. Nah, jadi mari kita lakukan branding. Kalau kalian mau memperkenalkan radio, maka harus brand awareness dari anak-anak tersebut bahwa radio itu masih ada. Radio itu enak untuk didengar dan lain sebagainya. Nah, dengan sudah mereka mengenal radio, baru mereka akan berusaha untuk juga mengenal apa sih radio. Kalau dulu sih, kalau sekarang sih enak, bisa apa namanya masuk galau kan, informasi cari data tuh cepat. Kalau dulu saya mengalami yang namanya kaset itu yuk, yang masih krak gitu kan, yang bisa hitam gitu kan, sama lagu di tengah pulau. Nah, MP3 itu baru nak mulai. Lepur setengah. Nah, jadi dulu kan kalau dikirim tuh kan radio yang apa namanya, kaset tuh yang satu kaset yang 5 isi kan, dari label kan. Nah, kalau susahnya tuh yang dia minta lagu yang tengah. Nah, lagu tengah di bawah. Jadi cetak oh itu dulu rajanya tangan. Sudah putar keriting ibu ya. Jadi kalau nak siaran harus ada 20 lagu dulu. Nah, kalau Atensi iklan dalamnya ya. iklannya atensi masih beli 500 atensi. Tapi penghargaan pendengar itu luar biasa. Begitu kami pecah di Taman Safari kalau lagi siaran, kakek yang di sini nyingokin kan, di Taman Safari. Iya, artis kan. Nah, jadi itu yang harus kita lewati. Masa-masa keemasan itu tidak terjadi sekarang. Karena apa? Pergeseran nilai. Anak-anak gampang untuk mendengarkan lagu, bisa di mana baik lewat handphone dan sebagainya. Makanya itu tadi balik lagi, kita recall apa sih radio itu, kita lakukan pendekatan sama mereka. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa mereka harus mendengarkan kita. Oh tidak punya hak untuk melakukan seperti itu. Jadi mulailah melakukan pendekatan, branding, radio dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah lakukan inovasi, bikinlah program-program yang mendekati sesuai dengan usia pendengar yang diinginkan. Kalau pengen milenial baru lakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau misalnya kalau dari BKM untuk yang ibu-ibu kan pengajian itu kan ada segmented bahwa ibu-ibu pengajian usianya mungkin 40 sampai dengan 60 tahun ya. Nah itu kajian-kajian tersebut. Jadi di radio itu memang susah-susah gampang. Jadi kalau misalnya kami dulu punya program yang harus ngobrol 1 bulan sekali, kita ngobrolin tentang keseluruhan holistik dari radio. Kedua adalah per program gitu. Jadi kalau program sudah, misalnya kita lihat program tayang 1 bulan kayaknya responnya sudah ada bagus, ya sudah kita hentikan, kita ganti dengan program yang lain. Ngomongin soal iklan, kalau dulu iklannya luar biasa loh, gitu luar biasa. Nah kalau sekarang memang bergeser. Jadi pinter-pinternya kita, cara kita meyakinkan penggemar, meyakinkan pelaku usaha juga bahwa kalau misalnya mereka menanamkan modalnya di sini ya untuk meningkatkan usaha mereka, mereka mendapatkan hal yang juga sepadan dengan apa yang mereka tanamkan. Itu sih sementara untuk Pak Joni dari BKM, mudah-mudahan pendengar milenialnya langsung menambah banyak ya. Karena gini Bu, kenapa saya tertarik ada milenial? Karena selama ini yang kita selalu punya radio yang usianya paling itu aja. Terus sementara kita SP ke lapangan, malam hari di radio apa di mana radio apa acara itu? Oke, kalau kita penaan ini karena radio itu apa baik masa radio rumah handphone baik, ini radio apa baik. Nah, belum hati gimana sih mereka itu supaya mereka yuk melakukan radio atau apa acara-acara apa yang bisa mereka nikmati. Terkadang itu yang membuat ini kalau usia yang atas ya udah anak-anak itu kan susah gampang kan. Atau kita juga dulu bikin ini sekadar sharing ya, bikin membacakan berita itu kan hal-hal yang tidak itu dan kan untuk anak-anak kan membaca. Jadi kami setiap jam 6, jadi kalau ada program pagi itu jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, jam 6 sampai dengan jam 7 itu mendengarkan membacakan berita dengan versi kita. Jadi misalnya nih terjadi misalnya, tapi bukan yang kesara tentang politik segala macam, itu haram hukumnya kan menurut kami tidak melakukan keberpihakan seperti itu. Jadi misalnya nih ngomongin soal makan sarapan pagi itu penting di berita itu. Jadi kita ngobrol tentang sarapan pagi itu penting dengan versi kita masing-masing. Jadi kayak ngobrol santai, di situ kita buka line telepon. Kalau line telepon kan dulu lagi biasa kan, dan pakai WA-WA.
telepon kita ngobrol, Cak Men sih pendapatnya kayak ini dengan bahasa yang lebih lugas, lebih anak-anak, lebih sesuai dengan pendengar. Nah mungkin kalau sekarang kalau sudah ada WA segala macam, Instagram itu, Instagram itu kan sudah ada, mungkin sudah harus melakukan inovasi, bisa masuk ke Instagram, jadi diposting misalnya setiap kegiatan yang kamu lakukan, di follow tuh kawan-kawan misalnya yang anak-anak yang sering dengar, atau ya itu hal-hal seperti itulah yang dilakukan. Jadi kita meremajakan kembali kita tidak bisa ngomong bahwa kami itu kamu harus dengar kami tidak bisa, anak-anak muda tidak bisa didului. Oke, radio ini besarnya Mbak. Karena kalau program ya tadi apa sampaikan kalian ya benar, pasti luar biasa antusias pendengar kita usia ini ya bagus karena banyak acara kita, karena kita satu punya acara live secara langsung, ada acara tertentu, ada auditori, Pak kita beda mobil, jadi kita wawancara dari lokasi langsung wawancara narasumber. Alhamdulillah kalau kita saya merasakan dari zaman Pak itu karena Peta Polri kita sudah wawancara menteri segala macam, bahkan di alam tinggi ini alhamdulillah BKM sudah ada situ, sudah di dalamnya oke, bahkan udah oke. Cuma terkadang itu tadi kadang pengennya supaya pendengar banyak jadi kadang-kadang di WA itu ya itu kadang-kadang bosan bareng sama telepon dari mana jangan siapa itu yang sudah gabung kan, pengennya yang lain ini Pak ini pengen seperti itu. Kadang-kadang saya juga pengen motivasi tapi apa yang saya sudah lakukan habis seperti itu. Iya. Kayak itu. Benar-benar. Makanya kami juga dulu pernah punya program katakan dengan cinta di radio lah. Jadi nembak pesannya itu di radio langsung. Gitu. Jadi hal-hal yang ya anak-anak sekarang kan romantisme itulah yang ditonjolkan kan. Katakan say it with flower gitu. Terus kalau misalnya memang hari-hari Valentine's Day ya mungkin ada yang tidak melakukan, ada yang melakukan, itu kita kasih hari yang spesial. Jadi benar-benar pendekatan manusiawi gitu, memang sesuai dengan usianya. Penyiarnya juga harus melakukan penurunan level. Jangan dengan level 40-50 tahun ya bahwa nggak bisa. Lagi ngapain sih gitu? Hai guys. Hai guys, kita lagi liputan nih guys. Jadi benar-benar menyesuaikan. Kalau mau menge-grab anak-anak milenial harus menyesuaikan juga. Masuk ke habit mereka, masuk ke dunia mereka. Inovasi program ya, inovasi program kalau bisa ada misalnya ada program yang mengupas tentang sebuah lagu, misalnya lagu bahasa Inggris, lagu Korea, ya kita juga harus berusaha untuk mendengarkan lagu Korea, mengartikan dalam bahasa kita. Lepas dulu doktrin ketuaan Apa itu sarangyo misalnya gitu kan, nah itu kalau mau nge-grab inilah, jadi mereka ngerasa oh ini lain daripada yang lain. Itu yang adaptasi ya. dan jelas juga pertama juga single karena dulu ada ini ada istilah zaman musim ketik sampai akhirnya mau bayar harus itu. Jangan melawan perubahan. ada istilah itu Ya, Bu, jangan dalam tanda kutip jangan ketik bulan tergiat suaranya mendayu-dayu Semuanya ya cocok. Biasanya Pak kalau kalian ngomong kalau suaranya bagus pasti Umi jahat. Bukan kita yang ngomongnya. Itu di lingkungan kita penyiar pun juga ngomong gitu. Makanya kalau di sini itu dijelek-jelek ke suaranya. Iya ya. Oke cantik deh. Dijelek-jelek lanjut. Suara jelek semua kan. Biar sama. Rai sama suara tuh sama mah ya rupanya. ya karena dulu sampai ini ya sampai saya tuh setiap pagi harus baca 10 surat dengan berbagai isi itu kan. Karena dulu pernah ada saya punya acara talk show psikologi dan komunikasi keluarga. Saya undang psikolog, banyak cerita macam-macam ya. Suaminya selingkuh lah, apalah, kan. Dan akhirnya ya banyak yang terpesona dengan penyiarnya kan gitu. Ngajuan hasil bolo ya. Jadi memang milenial tadi
mungkin memaksakan pikiran kita ke mereka, atau misalnya dengan cepat kita tarik mereka masuk ke dunia pemahaman kita, itu tidak bisa. Ya untungnya guru itu seperti itu ya, dia bisa masuk ke pikiran anak-anak. Jadi kalau dulu kan contoh saya ngajar tahun 2000-2005 itu anak-anak terlambat. Dia belum kita lagi terlambat tentang memakai bahasa Quran itu adik dulu ini kan. Kalau sekarang boleh masuk ada apa ini? Oh iya. Kita harus mengeluarkan. Kalau kita marah, kata kita ya itu memang perbedaan yang harus kita sikapi dengan lapang dada. Tujuan kita supaya mereka tahu bahwa radio itu ada. Anda harus tahu radio itu dengan pengalaman yang saya tadi. Ya luar biasa pengalaman ini. Kita ngomong semuanya sering curhat-curhatan lah ya kan. Nah, cuman barangkali kalau dulu kita pernah terlibat di radio, semuanya masih aman-aman saja. Pencinta radio masih banyak. Nah kalau sekarang Anda mungkin teman-teman hadir dalam dunia yang berbeda. Teknologi ini memang luar biasa ya, luar biasa. Di sini memang kita harus sikapi, tidak boleh dibenci, karena memang tidak bisa ditolak. Tidak bisa melawan. Bagaimana kita mencari celah-celah yang kadang-kadang teknologi itu juga tidak menyelesaikan masalah. Ya. Mau ekspresinya seperti apa, dengan tunjuk bunga, aku sayang, itu menyelesaikan masalah. Nak bertemu itu lah. Yang paling lama bertemu itu lah. Face to face. Artinya di celah-celah itu ya, bisa kita manfaatkan. Lain kalau mau bertemu kopi daerah, jadi janji jiwa. Ngomongnya percaya siang ini. Kayaknya lancar ya. Belum pelata belakang pintu ini. Masih belum. Jadi juga ini mungkin untuk kalau pemutaran lagunya juga jangan memaksakan kehendak atau selera dari penyiar. Kadang-kadang aku tahu itu penyiar tuh kalau lagi bawaan melo lagunya jiwa ya. Benar kan? Yang lagi gas marah Lagi pacar nah lagi baik lagi melo nanti penuh itu tidak boleh. Jadi Itu kenapa? kita harus coba mereka. Pantesan radio sedih terus. Jadi walaupun kita menangis terseduh-seduh di belakang mic lagi dipoto si pacar kan, tetap harus ngomongnya gembira. Tambah Udah ngomong bulan kita tua, nangis Bu. lagi kan itu urusan lain. Tambah bulan tua juga Bu, Mama. Apa? Tak putusin pacar tambah bulan tua juga. Iya. Masih Kayak ada. yang nak dibayar. Jadi sesuaikan dengan selera pendengar, dengan selera penyiar. Ayo kalau sudah penyiar. Iya, profesional. Iya. Jadinya duit galung penyiar. Tahu dia. Penyiar bisa dijadikan ini gaya hidup ya. Kalau kami dulu siaran begitu sudah nak menikah harus berhenti. Padahal dulu disuruh dan dibayar pun masih galak tetap siaran. Tidak laku. Karena sudah mau menikah suruh berhenti sama ownernya. Tidak laku. Kalau di Jakarta kan di Surabaya kota-kota besar lainnya semakin tua semakin jadi. Bang, Bukan Bu? Di Radio Karisma Biru. oh karisma. Dulunya di situ. Dengan Jadi Coy. Mega. Siapa Pak? Coy, tahu Coy. Coy. Itu penyiar lama kayaknya. Iya, senior saya. Cukup lan berakhir. Iya. Kesana indah. Karisma kan? Karisma. Yang di jalur dua. Iya. Itu tadi soal naik-naik tadi. Iya, masalah naik-naik tadi di belum ada. Kita nanti ngajak ngelupa ke sama Iya, video. baca aja saya itu bahkan dialih-alih kan masalah. Kalau naik anggaran gitu juga. Sebenarnya kalau tambah. Sebenarnya kalau kami lebih menekankan kalau Kominfo itu sering ke diskusi dengan kami soal izin, kami menekankan soal aturan bahwa mereka ini tidak dibiayai dari hasil iklan, gitu kan. Jadi sebisa mungkin karena memang kondisi undang-undang itu seperti itu, ya kan, Undang-Undang 32 itu bahwa lembaga penyiaran publik itu adalah milik publik, ya kan.
dan tidak komersil, itu yang terjadi sama seperti bagian penyiaran komunitas, ya kan? Tidak boleh gitu ini. Swastanya memang bebas mereka. Nah, siasatnya adalah di LM tadi kan, mungkin biaya produksinya diganti kalau di komunitas gitu. Jadi kami selalu mengingatkan dengan pemangku kebijakan untuk bisos, misalkan baju asin, kemudian kemarin lagi mau ngurus ini Muara ini itu baru keluar perdanya kalau tidak salah kemarin sudah payung hukumnya belum ini sudah kami mengingatkan untuk Pak ini dianggap Pak tahun depan itu sekian. Jadi memang biaya produksi ini luar biasa Pak. Jadi dan konsekuensi dari media seperti ini hari ini. Jangan buka batas meninggal kan? Tapi sebenarnya intinya kalau kalian kan PPL sebenarnya ya gampang sih, tinggal pendekatan ke bupati atau wali kota yang punya radio kan gitu. Karena kan sudah ada dana Pemda di situ untuk. Kemarin Pali menarik sebenarnya. Pali itu swasta jadi. Mereka bagi-bagi ke radio, ke warung kopi supaya nyari uang dengan radio. Boleh radio. Terakhir kemarin katanya kami dari Diknas itu dikasih ke radio mereka. Jadi ada anggaran budget dari Diknas, daripada mereka beli kuota kadang nyampe kadang tidak dengan kondisi infrastruktur jaringan internet seperti itu. Dengan radio mereka bisa justru anak-anaknya lebih bisa mendengarkan dengan baik gitu loh, kuliah atau sekolah online hari ini, sekolah daring gitu. Oke, radio iya. Artinya ini kan mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau LPPR bisa mendekatkan ke Mereka cuma Diknas. modal colok listrik atau pakai baterai itu selesai. Februari saya udah ngajukan ke dinas pendidikan Pak untuk acara selanjutnya. Covid kan jadi belajar di radio. Jadi fungsinya kita panggil gurunya aja di studio dan ngajar. Tapi ternyata ya itu tadi belum ada konsekuensinya ya dari dinas pendidikan untuk mendanai acara itu. Jadi ya belum terakses Enggak pendekatan sih Mbak sebenarnya, kalau yang lain kan sudah gampang lah, tidak sesusah Sebenarnya swasta. itu pendekatan ya. Kalau swasta mah susah memang. Kalau kalian kan tidak. Teknologi ini kan sama wae sebenarnya apa? Cuma menaik dulu zaman YouTube breaker kan, pakai HT, ya kan, alat antena yang macam-macam, ngobrol dengan suara. Lalu kemudian hari ini keluar dengan tulisan WhatsApp itu kan konsep juga sebetulnya. Dia bisa bikin grup, kemudian bisa kopi darat segala macam ketemuan, itu kan sama sebenarnya. Cuman berbedanya adalah teknologi hari ini. Nah, tinggal kita penguasaan kecaman. Teknologinya bisa dibawa. Podcast itu kan jauh dari studio radio kalau kita lihat. Sama kayak yang streaming by phone tadi. Konsep dipakai. Ngapa jadi menarik orang jadi komisar di situ misalkan gitu, yang sering trending. Apa sih sebetulnya? Sama baik sebenarnya. Cuma mereka hari ini minta divisual ke RRI itu 4 tahun yang lalu saya sering ngisi talk show di situ. Ngaku bang bilang ada kamera, ada baca, ini harus kita zaman gitu. Konvergensi. Oh tidak mau gitu, jadi harus divisualkan gitu. Dengan yang teknologi hari ini. Oh ya, karena memang mau tidak mau. Kalau kita melihat podcast yang hari ini sederhana nih ya, semua bisa ngomong gitu kan. Tapi kalau kita ngomong substansi, tidak ada apa-apa. Dari mereka kita ngomong jadi podcast. ini yang tinggal kita. Nah mungkin kalau kami konsep di Jogja dulu kebersamaan selalu terjadi. Jadi memang pengurus-pengurus radio kalau kami di komunitas dulu ya memang punya segmen pendengar masing-masing. Tapi ketika untuk mau mengajak peningkatan pendengar semua harus bergerak. Tapi untuk nyari kue-kuenya ya tinggal metode strategi masing-masing. Tapi paling tidak Soopuraya ini punya giat misalkan melalui PSNI-nya misalkan untuk ya mungkin misalkan bagi radio mana dulu atau misalkan ada kompetisi penyiar muda Soopuraya sebenarnya kamu ini kami terus terang baik kegiatan hari ini kegiatan yang memaksakan nelpon Bang Hendra 3 hari yang lalu Adi gitu gawe ketising pula ya bantu izin bantu maaf senior aku nak kena push up Sudah. Ini ada. Udah tahu. Yang mana dari Tina ini? Iya, Pak. Kita iya. Udah.
Banyak Pak ya. Berikutnya dari apa nih? Radio Fania FM. Fania FM boleh nih perwakilan deh. dalam keadaan darurat. Terima kasih sudah hadir ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilakukan lagi dan kesempatan. Selanjutnya Radio Bersatu Kita Maju. Bercerai kita runtuh. Jangan bercerai ya. Sekarang bercerai kawin lagi. Itu waktu. Oh, udah juga. Yuk. Terima kasih. Selanjutnya Abu Eljon Batu Raja. Eljon. Berikutnya Batu Raja Radio Kak. Station Manager atau GM ini? GM. Kalau kami itu kan Station Manager. Nah, siap ini Adi Station Manager. Ada Keluar aja kali ya. Nanti lagi dulu. Terima kasih. Sama-sama. Ditunggu lagi ya. Jangan kapok, kami nelpon dada. Oh ya. Iya, selalu. Kami siap Ika sedia. yang langsung siapa Mbak? Itu Mbak. Semalanya Iya. kami kuai kanan kemarin. Nyasar. Terima kasih yang telah menonton. Radio.